warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai kayu-kayu bertuah. Jadi, secara alamiah, memang alam kita ini ada kayu-kayu yang memang mempunyai keistimewaan tersendiri dan juga mempunyai tuah secara alami. Nah, kayu bertuah ini sebenarnya adalah kayu yang dapat memancarkan energi. Nah, atau bisa dikatakan bisa memancarkan nur atau cahaya yang mempunyai frekuensi sangat tinggi. Jadi kalau dilihat secara mata telanjang memang tidak kelihatan. Tapi bagi orang yang sudah memahami itu, dengan dirasakan saja sebenarnya daya atau pancaran energinya itu bisa terasa. Nah, dan di samping itu juga gelombang ataupun molekul ion yang jika ini ditambah dengan doa, atau kalau bahasanya sekarang itu ditambah asma atau diasma, itu akan mempunyai frekuensi yang lebih kuat lagi dan akan lebih besar lagi frekuensinya. Dan ini sudah dilakukan penelitian sebenarnya. Jadi oleh Fakultas MIPA UGM, nah ini tahun 1987 sampai 1989, ini mengadakan penelitian mengenai kayu-kayu bertuah ini. Dan dengan menggunakan alat yang tercanggih yang namanya kronom, nah ini didapatkan hasil bahwa kekuatan ataupun pancaran energi yang berupa gelombang daripada ion-ion positif daripada kayu bertuah itu memiliki pancaran dan aura bisa 2 kali lipat daripada energinya batu permata dan tosanaji atau pusaka. Jadi kayu ini justru mempunyai pancaran energi yang lebih besar. Ini bisa 2 kali lipat. Ini sudah diadakan penelitian. Jadi ini bukan klenik sebenarnya. Jadi orang yang mempunyai kayu bertuah ini akan mempunyai energi atau mempunyai molekul ion positif itu lebih tinggi. Makanya tidak heran seperti Bung Karno yang tongkat komando itu adalah kayu bertuah. Makanya akan tambah wibawa. Dan ini sebenarnya bukan klenik. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu klenik dan mitos. Tapi sebenarnya itu tidak. Kenapa? Pancaran energi memang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Inilah. Tapi kalau kita menggunakan sebuah alat dan diteliti, ternyata itu tadi mempunyai pancaran energi yang lebih kuat untuk kayu bertuah ini. Nah, kayu bertuah apa saja ini yang termasuk mempunyai frekuensi tinggi? Nah, ini yang pertama adalah kayu kauka. Kayu kauka ini dari Arab. Nah, dari Arab dan tumbuh juga di Mesir dan Yordania. Ini mahal harganya memang untuk kayu kauka ini. Samping itu juga kayu kauka bisa digunakan sebagai pengobatan dan juga mempunyai aura untuk keselamatan dan juga pengasihan dan juga penolak energi negatif. Jadi ini yang penting. Ini adalah sebagai penolak energi negatif. Jadi bisa membuat diri kita itu mempunyai pikiran-pikiran dan akan menghasilkan energi-energi yang positif. Kemudian yang selanjutnya, yang juga termasuk kayu bertuah dan banyak dicari oleh orang adalah kayu setigi. Nah, kayu setigi atau bisa dikatakan kayu Sulaiman. Ini juga mempunyai tuah yang bagus. Jadi pancaran energinya itu kuat. Nah, di samping itu juga sebagai dan khasiatnya ini dipercaya
sebagai penambah kewibawaan dan juga bisa menambah kekuatan dan anti sihir. Jadi kayu stigi ini juga termasuk anti sihir. Di samping itu, kayu stigi ini juga bisa untuk penolak dari bisa binatang. Nah, meskipun memang kekuatannya itu untuk daya seratnya, untuk serat racun binatang itu memang tidak sedahsyat, tapi memang bisa seperti seumpama bisa kelabang ataupun kalajengking itu masih gampang diserap oleh kayu stigi ini. Nah, ini lebih bagus lagi kalau digunakan sebagai tasbih. Nah, ini kan ada pancaran doa, jadi dia itu menyerap itu dengan kuat. Doa-doa itu terserap dengan kuat seperti air. Jadi penyerapannya itu seperti air, garam. Jadi hampir sama kayu ini. Jadi menyerap doa kemudian memancarkan kembali. Jadi daya rekam daripada kayu stigi ini kuat, sehingga nanti pancaran energi positifnya juga kuat. Makanya tidak heran itu tadi dikatakan bisa menambah kewibawaan. Nah, ini untuk kayu stigi. Kemudian yang selanjutnya adalah kayu mentawa. Nah, kayu mentawa ini juga secara alamiah mempunyai tuah dan pancaran energi positifnya juga tinggi. Ini kayu mentawa. Nah, makanya bisa dipercaya sebagai penetral daya gaib yang jahat-jahat. Dan juga penolak sihir, kemudian juga anti racun. Jadi mentawa ini juga anti racun. Dan juga bisa digunakan sebagai penolak sihir ataupun santet. Ini untuk kayu mentawa. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah kayu galeh kelor. Nah, galeh kelor ini sangat langka dan memang sangat jarang yang ketemu dengan galeh kelor ini. Ini pancaran energi positifnya justru ini luar biasa untuk galeh kelor ini. Nah, makanya tidak heran sangat diburu oleh orang-orang yang mengerti tentang kayu-kayu bertuah. Tetapi memang jarang yang mendapatkan. Nah, ini dipercaya juga bisa menambah kewibawaan dan juga penetralisir hawa negatif. Nah, di samping itu juga bisa memusnahkan kekuatan gaib yang jahat. Nah, contohnya begini, ada orang yang punya ilmu hitam tidak tembus kalau ditembak atau kebal dibacok. Ini kalau kena dengan kayu atau galeh kelor ini, maka akan luntur ilmunya. Itulah kehebatan daripada kayu kelor. Ini bukan klenik, tapi ini adalah secara alamiah memang pancaran energi positif daripada kayu galeh kelor ini memang luar biasa. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah kayu galeh asem. Nah, kayu galeh asem ini juga mempunyai pancaran energi positif yang bagus. Ini bisa digunakan sebagai pengasian tingkat tinggi. Nah, ini kegunaannya salah satunya ini memang dipercaya sebagai pengasian. Di samping itu juga penolak energi negatif. Dan juga bisa sebagai keselamatan. Artinya itu tadi, ketika pancaran energi positifnya kuat, ini otomatis orang yang membawanya pun akan berpikiran positif. Maka dalam melakukan hal-hal apapun tidak bakal gerusa-gerusu. Nah, itulah yang dinamakan bisa digunakan untuk keselamatan. Nah, ini juga bagus untuk menambah kewibawaan dan memiliki daya pukulan yang mematikan sebenarnya. Jadi kekuatannya itu bisa memiliki daya pukul yang bagus. Ini kalau digunakan sebagai biasanya mata akik, nah, itu bisa. Dan ini juga bagus digunakan untuk tasbih, itu juga bagus. Dan tongkat komando itu juga bagus. Jadi ini untuk menambah kewibawaan, keselamatan dan juga pengasian sebenarnya. Itulah kayu galeh asem. Apalagi kalau asemnya itu tumbuh di tempat-tempat atau makom-makom keramat. Ini akan lebih dahsyat lagi. Karena apa? Penyerapan doa-doa itu
akan semakin kuat. Jadi seperti pita kaset sebenarnya kayu ini. Merekam doa, kemudian secara alamiah juga sudah mempunyai energi positif yang bagus, ditambah dengan kekuatan doa-doa tadi, kemudian akan memancarkan kembali. Jadi itu sebenarnya. Jadi bukan klenik sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kayu gaharu. Nah, kayu gaharu ini adalah biasa digunakan untuk syarat untuk permohonan doa. Biasanya kalau dibakar ini kan baunya wangi. Jadi untuk meditasi, kemudian untuk berdoa, untuk berzikir itu lebih kusuk. Nah, kalau kita lebih kusuk, ya akan cepat makbul doanya. Itu untuk kayu gaharu. Di samping itu juga menambah dan meningkatkan daripada energi tenaga dalam kita. Samping itu juga meningkatkan energi spiritual kita. Nah, kalau kita kusuk tadi ya, karena itu juga maka energi spiritual kita akan semakin bertambah. Dan juga sebagai penglarisan ini juga bisa. Jadi bagi pedagang-pedagang itu ini bagus energinya untuk kayu gaharu ini kalau ditaruh di tempat toko seumpama ini atau tempat usahanya, ini juga mempunyai daya pengasihan yang bagus. Memang kita sepakat bahwa semuanya itu tiada daya dan kekuatan itu dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah. Tapi itulah pancaran energi yang dititipkan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada benda atau makhluknya, yaitu salah satunya kayu gaharu ini. Kemudian juga bisa digunakan kalau kita gunakan untuk gelang seumpama. Ini maka akan banyak dikasih oleh orang lain. Inilah kehebatan kayu gaharu. Nah, itu yang nomor 6. Dan selanjutnya yang nomor 7 adalah kayu tesek. Nah, kayu tesek ini juga mempunyai tuah biasanya sangat ditakuti oleh makhluk-makhluk jin, terutama yang jahat. Ini kalau kita mempunyai kayu tesek, biasanya akan minggir, yang jin-jin jahat yang akan mengganggu itu akan minggir. Kemudian juga menambah kewibawaan. Di samping itu juga akan menambah kekuatan. Dan kalau disimpan di rumah, ya, kayu ini akan terasa adem. Makanya bagi keluarga yang biasanya itu sering terjadi pertengkaran dan percekcokan, maka kalau kayu tesek ini ditaruh di dalam rumahnya, maka akan menetralisir energi negatif itu tadi. Makanya akan membawa suasana rumah itu menjadi adem. Inilah salah satu keistimewaan atau tuah daripada kayu tesek. Jadi itu tadi ada 7 kayu bertuah yang secara alami, dan kalau ditambah doa akan semakin besar energi positifnya atau auranya akan semakin besar. Dan nanti di episode berikutnya nanti akan saya bahaskan kayu-kayu bertuah yang lain. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.